Hai, ketemu lagi dengan saya, Ati Marniati. Apakah Anda orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha, tetapi belum memiliki NPWP karena masih bingung sebenarnya apakah omset saya ini, penghasilan saya ini telah terutang pajak atau belum? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu ketika telah terpenuhinya syarat subjek dan syarat objek. Nah, supaya lebih jelas, ini saya kasih contoh, sebut saja namanya Pak Martono. Pak Martono ini merupakan orang pribadi yang statusnya belum nikah. Kemudian Pak Martono sudah melakukan industri tempe atau sudah melakukan atau menjalankan usaha berupa industri tempe itu sejak tahun 2018. Nah, di tahun 2018 omsetnya 100 juta, kemudian tahun berikutnya 200 juta, tahun berikutnya 300 juta. Nah, ketika omset Pak Martono ini di tahun ketiga itu sebesar 300 juta, apakah sudah terutang pajak? Nah, mari kita hitung. Nah, untuk menghitungnya, karena omsetnya itu masih di bawah 4,8, kita boleh menggunakan ketentuan yang diatur di dalam norma penghitungan penghasilan neto yang diatur di dalam Per nomor 17 tahun 2015. Nah, di sana dicantumkan atau dinyatakan bahwa untuk industri tempe itu normanya sebesar 15%. Nah, 300 juta kemudian dikalikan 15%, 45 juta. 45 juta masih lebih kecil jika dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya Pak Martono dengan status TK0, single belum menikah begitu sebesar 54 juta. Maka di tahun ketiga ini Pak Martono belum wajib mendaftarkan usahanya atau dirinya ke kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian di tahun keempat, di akhir Desember nih, omsetnya itu telah mencapai 375 juta. Nah, 375 juta ini kita kalikan 15% lagi, ketemu sekitar 56.250. Nah, ini berarti sudah lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Maka Pak Martono sudah wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian nanti pajaknya berapa yang harus dibayar? Nanti setelah Pak Martono memperoleh NPWP, Pak Martono bisa mempertimbangkan apakah mau menggunakan tarif umum atau tarif PPh final. Kalau tarif PPh final ya gampang aja, tinggal total penghasilan atau peredaran brutonya setiap bulan dikalikan 0,5%, kemudian disetor pajaknya berupa pajak final, udah selesai. Tetapi kalau mau menggunakan pembukuan boleh tidak? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh dengan catatan di awal ketika Pak Martono memperoleh NPWP langsung memberitahukan ke kantor pajak bahwa dia akan menggunakan tarif umum untuk menghitung pajak terutangnya. Semakin besar pajak yang dibayar, berarti penghasilan kita itu semakin banyak. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang orang pribadi yang menjalankan usaha, di titik mana atau ketika penghasilannya berapa dia harus mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Sampai jumpa di video saya berikutnya.